Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, haleluya. Berkat Tuhan boleh mengalir atas setiap kita sore hari ini. Biar kita boleh menjadi yang terbaik Tuhan di hadapan Tuhan. Pemulihan, penyertaan Tuhan boleh sepenuh atas setiap kami. Yang siap untuk memuji Tuhan, bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah dan kasih karunia, kasih setia Tuhan atas hidup kami. Kami percaya ketika kami datang dalam hadirat-Mu sore hari ini, ada satu kekuatan yang besar Engkau nyatakan atas setiap kami, dan pemulihan terjadi atas hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu mengalir, dan setiap apa yang kami persembahkan melalui pujian kami, itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami siap untuk beribadah sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Dan kita mau nyatakan dan rayakan kasih Tuhan sore hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik atas setiap kami. Bersorak bersama-sama dan kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Lebih lagi berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Hey! Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Katakan haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Haleluya. Yes. Haleluya. Dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Sorak bersama bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab kasih-Nya tidak pernah habis atas setiap kita. Hey! Oh, 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 oh. Hey! Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Kami bersuka Tuhan. Haleluya. Yesus di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan. Haleluya.
haleluya, 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 haleluya. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini. Engkau sungguh baik atas hidup kami. Dan kasih setiamu tidak pernah berkesudahan atas kami Tuhan. Ayo mau masuk lebih lagi dalam altar-Mu yang kudus. Membawa setiap pujian penyembahan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan berserah ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami datang lebih lagi. Haleluya. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau kuatkan aku bertahan. Kau harapan kami Tuhan. Haleluya. Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Bersama-sama nyatakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Dan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dan Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan kami. Haleluya. Dan Kau buktikan
kesetiaan-Mu Tuhan. Sekali lagi nyatakan, Engkau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesakan. Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lebih sungguh lagi bersama-sama katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kami. Haleluya. Yes Lord. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam kesesakan. Dan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Bersama-sama katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Dan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dan Kau kuatkan aku bertahan. Dan Kau harapan kami Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Sebab kasih setia-Mu Tuhan nyata atas setiap kami. Engkau tunjukkan dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, menebus setiap dosa kami Tuhan. Oleh sebab itu sore hari ini kami mau nyatakan ucapan syukur kami lebih lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Kau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya. Terima kasih sebab kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan. Haleluya.
Oh haleluya. Lebih lagi nyatakan haleluya. Urapanmu atas kami Tuhan. Hirata karalabaya shikaralabaralabaralabaralabaralabar. Hirata karalabaya se. Biar hadirat-Mu penuhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Bersyukur buat sore hari ini Kau nyatakan kuasa-Mu lebih lagi atas setiap kami Tuhan. Kami siap menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Dan segala pujian yang terbaik kami naikkan kepadamu. Satu nama Tuhan Yesus Kristus, Raja kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah lebih lagi naikkan syukur-Mu kepada Dia. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Nyatakan lebih lagi, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya. Sorak-sorai yang terbaik kita nyatakan kepada Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih karena nama-Mu adalah Immanuel. Suatu janji, Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan alam. Dan janji-Mu itu pasti ya dan amin.
Oleh karena itu kami mau menerima firman-Mu yang memberikan kami kekuatan luar biasa menghadapi tantangan hidup yang makin sukar. Tapi dengan Engkau kami sanggup melakukan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan puji-pujian yang tinggi melalui musik, melalui pujian mereka. Dan jemaat Tuhan yang mendengarkan, urapi kami sekalian, urapi juga hamba-Mu, supaya kami boleh menyampaikan hanya kebenaran Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat berjumpa teman-teman dalam PA yang baru. Selama beberapa waktu saya berdoa, apa ya? PA apa atau Bible study apa yang harus saya sampaikan? Dan melihat kondisi dunia yang makin sukar, makin nyata kebobrokan manusia, dan makin banyak bencana, baik bencana alam, bencana peperangan, bahkan juga banyak rekan-rekan orang Kristen yang dibunuh, ya, seperti yang terjadi di Afrika. Saudaraku, ini tanda betul-betul betapa pentingnya yang disebut hope, harapan. Karena harapan itu kekuatan untuk kita bisa masih bersukacita di tengah kesulitan. Saya melihat gambar ini, ya. Waktu saya menemukan gambar ini, saya tertarik dan Tuhan memberikan iluminasi tentang gambar ini. Ada 3 perkara yang harus kita miliki supaya tumbuhan ini bisa hidup. Pertama, biji. Harus ada bijinya. Dan biji itu yang kuat, bukan biji yang biasa, tapi biji unggul. Yang kedua, harus ada tanah. Jadi biji itu harus nempel dengan tanah. Tidak boleh lepas. Yang ketiga, apa? Air. Ya, jadi 3 perkara untuk mencapai yang disebut harapan yang kokoh kuat. Yang pertama itulah biji. Dan biji Tuhan berkata benih itulah firman. Firman Allah ini adalah sumber kekuatan. Perkataan Allah yang mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Ini harus kita punyai. Yang kedua, kalau kita sudah diisi dengan perkataan, mesti nempel dengan tanah. Kita tahu tanah itu tempat yang rendah dan tidak berharga. Itu menunjukkan betapa pentingnya hati yang rendah. Seperti Saulus, waktu dia mau menjadi rasul yang hebat, Tuhan terpa dia dengan cahaya supaya dia jatuh ke tanah. Ya, jadi kita mesti jaga hati kita. Jaga betul-betul tetap rendah. Kalau tidak, harapanmu akan goncang. Ketiga, air. Dan itu gambaran siraman daripada Roh Kudus. Ya, dan Roh Kudus itu memberikan kita vitamin-vitamin sorga. Itulah karunia-karunia yang Tuhan berikan. Jadi kita bisa bertahan seperti tanaman ini di tengah kesulitan. Ya, terik matahari, tapi ada air, ada biji yang unggul, dan juga ada, saudaraku, menempel tanah yang membuat kesuburan. Nah, mengapa penting mempelajari tentang harapan? Kenapa Pak Bekti kok memilih tema ini? Saya mengingat akan hari-hari yang akan kita lalui, hari-hari yang menurut Alkitab
sudah dinubuatkan hari yang sukar. Ya, jadi mengapa penting pengajaran tentang pengharapan? Sebab pengharapan ini sangat penting dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Khususnya hamba-hamba Tuhan. Khususnya mereka yang menderita. Ya, menderita apa? Ketidakadilan. Saya lihat di dunia ini, makin banyak orang menderita. Perang Rusia, Ukraina belum selesai. Dan membuat banyak penderitaan. Perang di Timur Tengah membuat banyak penderitaan. Saudaraku, dan Tuhan sudah menubuatkan. Ya, Rasul Paulus sudah memberitahu kepada anak didiknya Timotius, 2 Timotius 3 ayat yang pertama berbunyi, Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. ketahuilah. Jadi kita mesti tahu bahwa hari-hari mendatang ini bukannya tambah baik. Jadi jangan harap walaupun kita mendoakan supaya terjadi yang namanya transformasi, jangan saya pikir itu nanti tidak ada kesukaran. Transformasi itu berarti kita dikumpulkan, lalu kita dipelihara oleh Tuhan secara ajaib. Nah, jadi tidak semua dunia, kelompok anak-anak Tuhan yang bergabung, yang dijaga, yang kata Tuhan, kamu ini kawanan kecil. Ya, you are a little flock. Nah, jadi kita mesti tahu siapa diri kita untuk bisa bertahan. Dan ingat, tanpa harapan, semangat hidup itu pupus. Tidak heran kalau banyak orang akhir-akhir ini sejak COVID mati, ada yang bunuh diri, ya, perusahaan-perusahaan besar ambruk, ya, kita mendengar bahkan juga anak pendeta pun ada yang bunuh diri, ya, begitu banyak orang bunuh diri. Bahkan kadang-kadang ikan-ikan bunuh diri, ya, saudaraku. Jadi kita melihat benar-benar hari-hari akhir itu hari yang sukar. Nah, rasul-rasul dipilih Tuhan untuk menulis tentang hari-hari yang sukar ini. Kalau sudah membaca dalam Alkitab, kitab Yesaya sudah memberitahu, ya, dengan kata-kata, ya, ucapan ilahi. Itu sebetulnya celaka. Sering kita dengar dalam kitab Nabi Yesaya. Celaka. Tuhan Yesus juga dalam Injil Matius, dia berkata, celakalah kamu, celaka. Jadi kita ini mesti mengerti, hidup dalam dunia ini bukan tempat yang baik, di mana dunia penuh keadilan. Gak ada. Penuh air mata, ya, bukan keadilan. Walaupun mungkin ada pengadilan. Di pengadilan pun, kata Tuhan dalam kitab Pengkhotbah, tidak ada keadilan. Dulu jarang ya orang diiming-iming dengan pekerjaan, lalu setelah sampai di luar negeri, kita melihat viral-viral bagaimana mereka disiksa, diikat tangannya, ya, lalu di-strom, kaki di-strom, kadang-kadang kemaluannya juga di-strom. Waduh, jahatnya bukan main. Ya, dan kadang-kadang juga dibunuh, dicongkel matanya, diambil organ tubuhnya. Itulah keadaan yang dulu jarang kita dengar. Tapi terjadi. Bahkan Tuhan memberitahu nanti pada akhir zaman akan datang masa yang sukar yang belum pernah
terjadi. Nah, waktu saya mendengar itu, waduh, gimana membayangkan siksaan yang belum pernah terjadi. Ya, karena itu Tuhan kirim rasul-rasul untuk menulis surat. Dan salah satu yang dipilih Tuhan, Rasul Petrus. Rasul Petrus dipilih untuk menulis surat Petrus. Surat Petrus ini ditulis kurang lebih tahun 60-an. Pada masa Kaisar Nero memerintah. Kaisar ini kaisar yang kejam, membunuh istrinya sendiri. Ya, istrinya sendiri yang dikawini, dibunuh, dan lalu membuat cerita bahwa orang Kristen ya yang membakar kota Roma. Padahal mungkin anak buahnya, karena kegoncangan pemerintahannya dia suruh bikin masalah. Tapi orang Kristen yang dituduh, dan salah satu Petrus ditangkap dan dia harus dieksekusi. Dan waktu dieksekusi, Petrus berkata, saya mau disalib tidak seperti Yesus, biar kepala saya di bawah. Itu menurut catatan. Ya. Jadi surat Petrus ini menggambarkan keadaan bagaimana waktu itu sulitnya hidup sebagai orang Kristen. Dan surat Petrus ini menjadi surat penghubung antara surat Yakobus. Ini bukan Rasul Yakobus yang pertama, tapi ini adalah saudara Tuhan Yesus. Ya, yang dulunya tidak percaya Yesus itu Allah. Sampai Yesus bangkit, menyatakan diri pada Yakobus, baru Yakobus berkata, engkau Allah. Dan Yakobus tunduk menyembah pada Yesus. Selama bertahun-tahun kumpul, Yakobus tidak mau mempercayai Yesus itu Allah. Tapi dia berubah total menjadi seorang penulis tentang iman. Ya. Nah, lalu Petrus menulis tentang pengharapan. Dan Rasul Yohanes menulis tentang kasih. Jadi surat-surat ini, harap iman, harap kasih, ini adalah luar biasa, yang punya nilai. Jadi nilai rohani dari hal ini, itu sifatnya kekal. Sampai kita masuk surga nanti, kita masih membutuhkan iman, masih membutuhkan harapan. Karena ini tetap ya, dan kasih, saudaraku. Untuk apa? Tujuannya supaya kita punya 3 hal itu yang bagi orang yang ingin selamat. 1 Korintus 13 ayat 13 berbunyi, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, tinggal 3 hal ini yang sifatnya kekal. Nanti kita hidup di sorga, iman kita masih terus kita pakai karena hidup oleh iman dan hidup dalam pengharapan. Karena nanti di sorga kita akan melihat hal-hal yang terus Tuhan bikin yang spektakuler. Sehingga tiap kali kita berkata, wah. Ya, jadi bukan tetap steady state. Bukan, sesuatu kemuliaan yang makin cemerlang. Ya, dan kita betul-betul diberitahu dan yang paling besar ialah kasih. Kenapa? Karena kasih ini syarat mutlak untuk persekutuan dengan Allah
Karena Allah itu disebut kasih adanya. Karena itu saudara-saudara yang mau betul-betul masuk dalam persekutuan dengan Allah, saudara mesti belajar mengalahkan ego. Ya, saudara mesti mau mengasihi orang-orang. Bahkan mungkin yang ada clash, pertentangan. Bahkan Tuhan berkata, kasihlah musuhmu. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Kenapa sih? Dulu Paulus itu musuhnya Tuhan. Tapi bisa berubah. Jadi kasih itu menentukan. Kasih itu syarat mutlak untuk persekutuan kita dengan Allah. Ya. Sangat penting. Kalau iman itu kekuatan untuk mencapai tujuan yang benar. Sebab tujuan itu mesti benar. Dan itu iman. Apa itu harapan? Harapan itu kekuatan untuk bertahan dalam mencapai tujuan. Karena menghadapi masalah-masalah. Tapi kasih itu kekuatan untuk persekutuan dengan Allah maupun dengan tubuh Kristus. Sebab kita masuk surga bukan sendirian, bukan? Semua orang yang percaya Tuhan akan masuk surga dengan benar. Dan kalau kita tidak mempunyai kasih dengan saudara kita, jangan harap kita ini bisa Tuhan masukkan dalam persekutuan dengan tubuhnya. Karena itu yang paling besar itu kasih, itu esensinya dari kehidupan iman, harus mencapai satu titik yang disebut kasih. Nah, sekarang kepada siapa pengajaran pengharapan ini ditujukan? Untuk siapa? Ya, saya tuliskan. Untuk mereka yang merindu penggenapan rencana Allah yang mulia. Kalau kita baca rencana-rencana Allah itu ada di Alkitab. Dan saudara yang merindukan rencana Allah ini menjadi kenyataan nanti. Khususnya bagi orang-orang pilihannya. Bukan orang yang dipanggil. Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan dari sedikit yang dipilih itu masih juga berguguran. Karena itu saya beri koma yang setia sampai akhir. Biasanya orang sudah dipilih, kenapa bisa gugur sih? Karena menghadapi hal yang di luar pikirannya. Kok enggak cocok. Seperti Raja Saul, itu orang pilihan. Tapi dia tidak setia. Kenapa? Ada gangguan dalam perasaannya. Apa perasaannya? Iri hati. Dan itu penyakit dari semua kita. Awas dengan iri hati. Bahaya sekali. Karena ini adalah penyakit yang membuat banyak hamba Tuhan, orang-orang saleh gugur, iri hati. Saudaraku, dari permulaan Kain, iri hati. Saul, iri hati. Ya, rasul-rasul dulu kalau enggak ditegur sama Tuhan, mereka juga iri hati. Tapi Tuhan minta supaya mereka bisa saling mengasihi. Dan bisa bertahan karena melihat fakta. Yaitu iman itu. Kita diberi acuan oleh iman, kekuatan untuk mencapai titik tujuan apa? Pernikahan anak domba Allah. Wahyu 19 ayat 6-9 menyatakan itu bahwa kita nanti gereja Tuhan
itu sebagai tubuhnya. Sudah lihat gambar ini, gereja Tuhan, lalu ada orang-orang di situ yang masuk dalam gereja Tuhan untuk nanti disambut oleh Tuhan sebagai mempelai. Karena itu gereja Tuhan sering juga diumpamakan sebagai mempelai Kristus. Tapi Anda jangan salah tangkap begitu mendengar mempelai pernikahan seperti di dunia ini, persetubuhan, bukan. Tapi persekutuan intim dengan Tuhan. Ya, setara. Ya, dalam kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Wow, luar biasa. Ya, jadi surat ini ditujukan kepada mereka yang mempunyai kerinduan penggenapan. Nah, siapa orang-orang itu? Nah, Petrus menuliskan dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang diketahui dari semula, sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpuji Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. ya, saudaraku, jadi surat ini ditujukan kepada orang-orang pendatang. Dalam bahasa Inggris katakan, to the strangers scattered throughout. Jadi kepada orang asing yang tersebar di 5 daerah. Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Yang sekarang mewakili 5 benua. Ya, jadi untuk semua orang Kristen yang tersebar sebagai orang asing. Ingat, suku, kalau kita sudah terima Yesus, DNA kita diubah. Ya, pikiran kita mulai menjadi pikiran sorgawi, bukan duniawi, sehingga kita disebut orang asing. Orang-orang yang demikian, orang yang diketahui dari semula. Bahasa Indonesia, ya, Alkitab itu dipilih. Sebetulnya kata yang asli bukan dipilih, tapi yang diketahui dari semula. Jadi Allah itu begitu terjadi janin, ya, hubungan dari suami istri, sperma itu lalu terjadi embrio, disitulah Tuhan memberi roh. Waktu Tuhan memberi roh, Tuhan sudah tahu orang ini nanti jiwanya bagaimana. Jadi karena itu Tuhan kadang-kadang bisa memilih orang waktu masih di kandungan. Tapi waktu itu Tuhan yang memberi roh. Bukan pria, bukan wanita, ya, yang membuat bisa hidup. Tapi roh itu dari Tuhan. Tapi jiwa itu dari manusia. Darah, ya. Dan Allah begitu terjadi persekutuan, lalu ada janin di situ, maka Tuhan sudah tahu arah orang ini, jiwanya. Nah, jadi Tuhan itu merencanakan orang-orang yang dikuduskan. Nah, Tuhan kadang-kadang lihat, nah ini orang mau nanti nurut, dikuduskan. Dan untuk itu, supaya dengan caranya
taat kepada Yesus. Kenapa bisa taat? Karena menerima percikan darah. Dia tahu hidupku ini dibayar dengan darah Yesus. Orang tidak bisa taat kepada Tuhan kalau dia tidak mengerti korban Yesus. Karena itu saudara kadang-kadang pakai pikiranmu, perasaanmu, karena engkau tidak menghargai korbannya Yesus. Kalau engkau menghargai, Yesus aja mau menderita dan mau mengampuni saya. Masa saya tidak mau mengampuni orang lain? Itu kan kunci. Kalau kamu tidak bisa mengampuni orang lain, Bapamu juga nggak bisa mengampuni. Karena itu, kita mesti menerima percikan darah ini. Ini kasih karunia. Dan kalau kita betul-betul menerima itu, maka kasih karunia Allah ini yaitu damai sejahtera melimpah. Jadi bukti hidupmu itu beres kalau saudara itu enggak punya sakit hati, enggak punya tekanan moral, tapi ada damai sejahtera yang makin melimpah loh. Ya, jadi intens, makin intens itu berarti persekutuanmu makin baik. Tapi ada orang-orang Kristen bukan persekutuannya makin baik, makin lama makin mundur. Nah, kita mesti makin baik persekutuan kita, damai Tuhan makin menguasai hidup kita sehingga kita ini puas. Ya. Nah, kalau sudah puas itu penting sekali, ya. Dan oleh karena itu, inilah orang-orang yang dilahirkan kembali. Born again. Perhatikan kata melahirkan kita kembali ini mesti setiap hari, bukan dulu. Ingat, ini pengajaran. Jadi kita ini mesti dalam konteks setiap hari lahir kembali. Ya. Kenapa, Karena itu dituliskan oleh Tuhan dalam surat 1 Petrus pasal 1. Kita dilahirkan kembali oleh firman Allah. Jadi firman Allah ini kan selalu progresif. Jadi kita dilahirkan kembali dalam spirit yang progresif. Ya, sehingga kita makin yakin ada satu perkara. Kita pasti bisa bangkit seperti Yesus. Nah, ini kuncinya. Ya, melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Tanpa kebangkitan, kata Paulus, iman kita sia-sia. Gak ada gunanya. Justru bangkit ini untuk apa? Untuk menerima warisan. Karena itu terjemahan baru selalu diganti. Suatu bagian dulu kan ditulis. Menerima suatu bagian. Nah sekarang yang terjemahan baru selalu diganti dengan warisan. Lebih gamblang gitu. Ya. Jadi Tuhan itu akan memberi warisan kepada kita yang tidak dapat cemar, yang gak bisa layu, yang disimpan di sorga bagi kita. Nah, kalau sudah punya pikiran ini, ada warisan yang mulia, itu yang membuat saudara punya harapan. Gak apa-apa lah, menderita sedikit. Menderita mungkin ngalami sampai dibunuh. Tapi ada warisan. Jadi jelas pengharapan itu sangat dibutuhkan bagi orang yang dilahirkan kembali. Karena punya DNA sorgawi. Ya. Nah siapa itu? Orang yang percaya Yesus. Bahwa Yesus Allah yang jelma jadi manusia supaya bisa punya darah untuk nebus ya sehingga dia disalib karena dosa kita.
namun bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga dan akan datang kembali. Ini yang kita tunggu. Untuk apa, Sku? Untuk mengadili. Karena itu saudara hidup dalam dunia ini seringkali banyak saudara rasakan ketidakadilan. Istri kadang-kadang merasa suami nggak adil. Anak merasa orang tua nggak adil. Ya. Rakyat berkata pemerintah nggak adil. Ya, di mana-mana. Kapan itu bisa hapus semua ketidakadilan? Waktu Yesus datang kembali. Dan saudara yang betul-betul mau benar, dan Tuhan berkata, kamu benar. Aku adil. Kamu akan aku kasih warisan sorgawi. Kenapa? Karena selama kita hidup di dunia ini, Yohanes 16 ayat 33, Tuhan sudah bernubuat, kamu akan menderita, aniaya. Tapi tunggulah, ya, aku akan datang mengadili. Kamu nanti akan menerima warisan, hidup kekal dan pahala. Maka umat Tuhan ini perlu yang namanya pengharapan. Jadi pengharapanmu mesti kuat, menanti kenyataan Tuhan datang membuat keadilan. Karena itu kalau saudara tertekan ya dengan siapa saja. Saya dulu juga tertekan ya kadang-kadang dengan pimpinan, dengan ini, dengan kondisi, dengan siapa saja. Ada tekanan, kok enggak adil ya. Tapi jangan kita berontak. Kita tunggu. Nah itu pengharapan. Nanti kan diubah oleh Tuhan. Ya. Nah, karena itu tadi dikatakan kita ini orang-orang yang dikuduskan. Ya. Kenapa Tuhan ini mau membela? Sebab kita sebagai orang kudus pilihannya. Yang diketahui hidup kita ini sudah tidak mau model duniawi. Tapi punya gaya sorgawi. Di sorga kan nggak ada kebencian. Di sorga nggak ada namanya gosip. Karena itu hati-hati. Mulut kita jaga. Omongan kita jaga. Karena di sorga nggak ada yang begitu. Pertengkaran nggak ada. Sorga itu damai sejahtera. Nah kita jaga hati kita ini damai sejahtera sorgawi mesti menguasai kita. Ya karena itu dalam surat Kolose juga dikatakan hendaklah damai Kristus memerintah dalam hatimu. Itu tanda. Ya. Kalau betul-betul engkau beres dengan orang lain dan beres dengan Tuhan dan beres dengan dirimu. Karena dirimu ini kadang-kadang masalah. Nah, kalau saudara mempunyai kehidupan yang bentuknya gaya sorgawi, saudara akan dibenci oleh orang-orang yang punya gaya duniawi. Karena itu pasti dibenci. Ya. Dan hal ini sudah dinubuatkan oleh Yesus. Dan waktu saya tuliskan ini, saya petik bagian-bagian Injil yang cerita akhir zaman. Yaitu apa? Matius 24 itu kan bicara akhir zaman. Markus 13 akhir zaman. Lukas 21 akhir zaman. Yohanes 16 akhir dari pelayanan Yesus. Jadi Tuhan pesan-pesan terakhir. Ya. Dan dalam ayat-ayat ini selalu dikatakan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ini
Ini diulang-ulangi terus. Ya. Jadi kita jangan heran kalau kita ini dibenci. Dalam Yohanes 16 bahkan dikatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku, kata Tuhan. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka ia berbuat bakti kepada Allah. Bukan pada Allah yang benar. Jadi membunuh itu merupakan kebaktian kepada Allahnya. Kamu jangan heran. Ini Tuhan sudah memberitahu loh. Ya nanti baca, karena itu PA itu perlu sudah catat ya, nanti baca ulang ayat-ayat ini. Semua ini bicara tentang akhir-akhir. Injil Matius 24, Markus 13, Lukas 21, Yohanes 16, ya saudaraku. Nah, kita mesti sadar hal ini. Kalau begitu, apa arti pengharapan? Sekarang menuju pada inti arti pengharapan itu apa? Dibacakan Ibrani 11 ayat 1-3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab dengan imanlah telah diberikan kesaksian bahwa Allah berkenan kepada para pendahulu kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kelihatan telah jadi dari apa yang tidak kelihatan. Ya, iman itu dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Ya, apa yang diharapkan? Sesuatu yang tidak kelihatan. Ini penting. Apa yang disebut pengharapan? Mengharapkan sesuatu yang tidak kelihatan, tapi dikatakan Allah ada. Contohnya, tentang Allah sendiri. Ya. Ada orang ateis, nggak percaya ada Allah. Loh, Allah itu ada enggak? Gitu. Bahkan orang berkata nggak ada iblis. Ada loh orang Kristen berkata nggak ada iblis. Ya. Nah, itu sesuatu yang tidak kelihatan. Nggak ada sorga, nggak ada negara, neraka. Karena sorga dan neraka itu Tuhan katakan ada. Nah, jadi harapan itu mengharapkan sesuatu yang tidak ada, itu nanti jadi kenyataan. Namun untuk itu perlu yang ini, karena itu saya tuliskan, harapan itu sikap jiwa. Ya, perhatikan jiwa ya. Ini harapan ini berhubungan dengan jiwa yang bersandar penuh kepada Allah dan firman-Nya. Bahwa Allah dapat menjadikan apa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Itu harapan. Ya. Jadi sikap jiwamu. Tapi perlu untuk bisa melihat ini, perlu iman lebih dulu. Karena iman itu dasarnya harapan. Dan iman itu melihat yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Allah. Karena itu dalam Ibrani 11 ayat 6, ya, iman itu percaya bahwa Allah ada, eksis. Dan firman-Nya itu benar. Jadi apa yang Tuhan katakan itu benar. Itu iman. Jadi kadang-kadang sudah melihat ini benar enggak ya? Kalau saya mengampuni, saya akan diampuni. Benar enggak? Kan enggak kelihatan. Tapi yang enggak kelihatan, hatimu damai. Nah itu.
Ya. Dan firman yang dituliskan oleh para nabi Tuhan itu diilhami oleh Roh Kudus. Jadi yang tidak berubah itu Allah dan firman-Nya. Ya. Karena itu menyatu. Misalnya suara saya. Di seluruh dunia ini enggak ada orang yang bisa persis sama dengan saya. Mirip ada. Tapi kalau dites, enggak ada yang sama. Ya. Jadi untuk punya harapan, kita perlu iman. Sebab iman itu melihat yang tidak kelihatan. Karena itu saya berikan ini supaya lebih jelas. Ya. Nah, sudah lihat di sini gambar. Manusia itu punya 3 unsur. Roh yang putih, jiwa merah, lalu tubuh itu coklat. Di tubuh ini ada 5 panca indera. Ya. Nah di jiwa itu ada PI, pikiran, PE, perasaan, dan K, kehendak. Ya. Nah firman Allah itu didengar melalui telinga kita. Ya. Firman Allah itu gelombang. Karena firman Allah itu roh. Karena itu kalau roh, firman ini masuk ke roh kita. Karena itu di kotak sebelah kiri saya tuliskan roh iman terbit karena mendengar firman. Ya. Yang khusus itulah disebut rema. Jadi firman itu untuk Anda secara khusus. Karena itu kalau membaca Alkitab jangan, oh ini untuk orang lain, oh ini untuk orang, khusus untuk saudara. Itu rema. Dan dengan roh yang sudah hidup ini, lalu kita bisa melihat yang tidak kelihatan. Yang kita percayai, apa itu? Kemuliaan Allah. Ini loh yang membuat orang itu bisa bersuka cita. Namun seringkali yang jadi masalah itu yang merah ini, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu. Ya, dan saya tuliskan manusia rohani, kehendaknya itu, K itu harus ditundukkan kepada kehendak Allah. Karena pikiran dan perasaan kita menentukan kehendak kita. Kan tidak boleh. Pikiranmu bukan pikiran Tuhan. Perasaanmu juga bukan perasaannya Tuhan. Kamu mesti pakai pikiran dan perasaan Tuhan. Ya, dengan apa? Dengan menyerahkan kehendakmu. Jadi karena itu saya tuliskan di sebelah kanan, jadilah kehendakmu. Karena itu, saudaraku, kalau di dunia ada namanya IQ, itu pikiran yang hebat. EQ, emotional quotient, bisa sabar, itu bagus. Tapi yang belum pernah diterangkan, nah ini saya terangkan, ada WQ, will quotient. Ya, ini yang terpenting justru. Saudara bisa nggak tunduk sama perkataan Tuhan? Ini yang Tuhan minta. Engkau mungkin bisa jadi hamba Tuhan, hebat, melakukan hal-hal yang spektakuler. Tapi bisa nggak kehendakmu engkau tundukkan pada kehendak Allah? Yesus saja mesti bergumul. Ya, dia berkata kalau bisa, aduh tuh, Bapak, singkirkanlah. Tapi akhirnya dia berkata, jadilah kehendak. Dan ini butuh kerendahan hati untuk tunduk ini. Karena itu, saudara saya tuliskan di situ, Mazmur 35 ayat 13, I humbled my soul with fasting. Salah satu cara
menekan kesombongan kita, itulah dengan berpuasa. Nah, apa itu definisi iman? Jadi definisi iman melihat apa yang tidak kelihatan, namun dinyatakan ada oleh Allah dan firman-Nya. Itu iman. Iman itu melihat yang tidak kita lihat, tapi ada. Di mana adanya? Ya ditulis di Alkitab. Karena itu Ibrani 11 ayat 27 berkata, karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. ini Musa ini pangeran di Mesir. Dia dipuja di Mesir. Tapi dia tinggalkan Mesir. Ini kalau orang dunia berkata bodoh. Malah sulit, dikejar-kejar, mau dibunuh. Ia bertahan. Sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, apa itu harapan? Nah, harapan ini definisinya bersandar penuh kepada Allah dan firman-Nya. Karena dua perkara ini menjadi sumber. Sumber apa? Kehidupan, pertama, berkat, serta penyediaan. Yang akan kita terima sebagai kenyataan pada akhirnya nanti. Jadi sudah akan nanti hidup kekal. Sudah akan dapat berkat yang luar biasa. Dan Tuhan sediakan kadang-kadang secara spektakuler seperti Abraham. Karena itu dia berkata Jehovah Jireh. Waktu Tuhan berkata, kamu bunuh anakmu sebagai korban. Dia sudah ambil pisau dan kata stop. Lalu dia dengar meut. Tuhan sediakan provision from God. Ya. Jadi orang yang punya harapan itu mendapat provisi nanti dari Tuhan. Oh iya kok bisa ya? Oh iya kok bisa ya? Kalau dipikir-pikir kok bisa membangun gedung segini besar? Ini berapa ini sekarang? Ya ratus-ratus miliar tuh tanahnya aja berapa? Kok bisa? Ya dengan iman yang nggak kelihatan itu. Ya, tapi ini bukan harapannya, sebab harapan itu sesuatu nanti masih kita harapkan. Jadi kalau sudah dapat ini, wah harapannya hebat. Enggak, harapan itu sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi harapan itu jiwa yang bersandar penuh kepada Allah dan firman-Nya. Saat kita yakin satu ayat ini paling penting dari semuanya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ayat inilah yang ditentang oleh banyak orang pinter. Termasuk Darwin. Ya, membuat teori evolusi dan sebagainya. Jadi mereka nggak mau percaya bahwa ada Allah pencipta. Dan kata mencipta dipakai khusus dengan kata bara. Ya, jadi ini bukan merakit ya. Mencipta itu bukan merakit. Kalau orang sekarang mencipta televisi, itu kata mencipta televisi mestinya merakit. Ya. Karena barang-barangnya ada. Ada kondensor, ada ini, ada baterai, lalu digandeng-gandeng ada semikonduktor. Ya. Nah, tapi yang enggak ada itu seperti Tuhan berkata, jadilah terang, jadilah pohon, jadilah ayam. Dulu kan enggak ada. Seperti surat Ibrani tadi mengatakan, alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Apa yang kelihatan
telah terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Nah, sekarang kalau gitu betapa pentingnya pengharapan ini. Coba dibacakan pengharapan ini bagaimana ya. Ibrani 6 ayat 19-20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan itu sauh jangkar yang kuat bagi jiwa, bagi pikiran, perasaan, kehendak. Karena orang bisa goncang jiwanya, sehingga sakit jiwa. Sebetulnya sekarang ini banyak orang sakit jiwa. Cuma belum masuk rumah sakit jiwa. Tapi kalau sudah keterlaluan bisa masuk rumah sakit jiwa. Ya. Kenapa orang bunuh diri? Ya sakit jiwa. Ya, jiwanya sakit. Tapi ayat ini berkata ada sauh, artinya cantolan, ya, ikatan sampai ke belakang tabir. Ini bicara tabernakel, ada tabir tirai, masuk ke ruangan maha suci, RMS, dan itu sorga. Yesus telah masuk sebagai perintis sorga, masuk sorga. Waktu Yesus naik dengan awan, rasul-rasul semua melihat, 500 orang lihat, terus hilang, betul? Tidak kelihatan lagi. Loh, tidak kelihatan itu di mana dia? Tempatnya di mana? Kan tidak kelihatan. Sorga kan tidak kelihatan. Tapi Tuhan berkata, nanti kalau aku sudah naik, aku akan kirim Roh Kudus. Itu tandanya aku sudah ada di atas. Karena itu setelah berada di sorga, maka dicurahkan Roh Kudus bagi gerejanya. Ya, dan nanti kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 33. Jadi Roh Kudus dicurahkan, sehingga waktu dicurahkan dikatakan oleh Petrus, kamu melihat dan kamu dengar. Ya, jadi Roh Kudus ini mesti juga dalam perkataan. Karena itu salah satu perkataan itu bahasa roh atau bahasa asing. Ya. Supaya apa? Supaya kita itu bisa limpah dalam harapan. Karena itu harapan ini gandeng dengan Roh Kudus. Saudara punya kekuatan bisa tahan menderita itu karena harapan. Dan harapan itu datang dari makin besar ya. Harapan itu datang dari firman sebetulnya. Tapi supaya membengkak, membesar itu perlu Roh Kudus. Seperti Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, kita punya iman mungkin, ya. Tapi di sini katakan Allah itu sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan apa? Sukacita dan damai dalam imanmu. Jadi iman saja ini tidak cukup. Karena buktinya banyak orang beriman lalu murtad. Baca saja dalam surat Timotius. 1 Timotius, 2 Timotius, banyak sudah diceritakan. Orang menyangkal iman, bahkan meninggalkan iman. Kenapa? Karena imannya tidak ditambah dengan damai dan sukacita. Ini oleh Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi pengharapanmu kuat. Ya. Kenapa begitu?
Sebab kerajaan Allah itu sebetulnya Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita. Karena itu banyak orang Kristen mau bertahan tapi hidupnya nggak benar. Ya nggak bisa, Roh Kudus nggak mau kumpul. Karena Roh Kudus ini roh kebenaran, dan roh damai, dan roh sukacita. Dan kita tahu, kita sudah diberitahu oleh Tuhan, dan ya Tuhan selalu menubuatkan, perhatikan pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Ya, dan Tuhan ini sudah masuk sebagai perintis. Kalau Tuhan sudah masuk sebagai perintis, kita ini pengikutnya, ya, yang akan dibenci oleh orang karena kita punya gaya hidup beda. Kita punya sukacita walaupun ada kesesakan. Seperti dialami oleh Yesus. Waktu dia harus mau berdoa, dia menyanyi lebih dulu, bersukacita. Karena itu Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Dan sabar dalam kesesakan. Jadi orang gampang bersukacita. Kalau nggak ada kesesakan, coba sesak, tekanan, tapi bisa sukacita. Ada problem, tapi hati bisa sukacita. Nah ini yang disebut sukacita dalam pengharapan. Kenapa? Karena ada janji Tuhan yang lebih baik. Kamu menderita sekarang, tidak apa-apa, itu sementara. Nanti aku ganti. Karena itu kamu tekunlah berdoa. Ya, mari betapa pentingnya harapan. Saya katakan, wow, kenapa banyak orang Kristen, sudah Kristen bisa meninggalkan imannya. Karena kurang harapan. Dia punya iman. Dia sudah masuk gereja, punya kasih, bagi uang, kasih donatur, ya, kasih pendeta. Tapi terus kecewa. Kecewanya bukan hanya pada pendeta, pada Tuhan. Tadi Tuhan sudah ngomong, kamu nanti jangan kecewa sama aku. Yuk kita datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, kami butuh pengharapan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam hidupku. Aku mau pegang janji-Mu Tuhan. Bereskan jiwamu. Karena jiwa ini menentukan keselamatan saudara. Jangan sudah pikir saya sudah menjadi orang Kristen, pasti selamat. Tapi jiwamu, apakah sudah bersih? Jiwamu sudah bebas? Ya, apakah jiwamu suka mengasihi orang? Ini kuncinya jiwa. Karena keselamatan, the end of your faith, 1 Petrus 1 ayat 9. The end, di akhir dari imanmu, itu keselamatan jiwamu. Mari kita berkata, Tuhan, kasih-Mu nyata. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa
sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu, Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Amin. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Amin. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Mari kita berdiri. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus kuatku. ku percaya, ku aman dalam-Mu. Yang terpenting, saudaraku, saudara punya persekutuan yang baik dengan Yesus. Itu kunci. Karena harapanmu itulah Yesus. Dia akan menyelesaikan masalahmu, problemmu, apa saja. Dia mesti jadi Immanuel, menyertai kita. Dan kau itu bisa rasakan dalam batinmu. Kadang-kadang kau kosong, hambar, suka marah, kecewa. Karena engkau sudah kehilangan pribadinya. Mari kita mau balik pada Tuhan. Kita mau semua bertobat. Kita mau berkata, Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Amin, amin. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Amin, amin. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Amin. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kami mau percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat.
Amin, amin. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya. Kami Ku percaya. ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih, harapan kami Harapan kami Engkau Tuhan. harapan kami, haleluya. Harapan kami Engkau Yesus. Di dalam-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Biar harapan kami dilimpahi Tuhan. Biar roh-Mu Tuhan melimpahi. Biar sukacita anak-anak-Mu meluap Tuhan. Sukacita Roh Kudus. Sukacita pengharapan. Engkau tempat pelarian kami. Engkau tempat perteduhan kami. Supaya hati kami rest Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar harapan kami makin kokoh Tuhan. Haleluya. Harapanku, harapanku. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya. Ku aman dalam-Mu. Harapanku. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Dan ku percaya, Ku aman dalam-Mu. Ku percaya. ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya, kami percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu.
Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau adalah harapan kami satu-satunya. Dengan Engkau kami dapat melalui masalah apapun. Karena Engkau memberikan kami kekuatan batin yang memberikan kami kemenangan dalam jiwa kami yang kokoh dan kuat. Penuh sukacita pengharapan, yaitu melihat Engkau muka dengan muka. Itu yang kami rindukan Tuhan. Di dunia ini banyak air mata, tapi nanti Tuhan Engkau menghapus air mata kami. Engkau ganti dengan mata air yang penuh dengan kemuliaan. Akan kami melihat tangan-Mu memegang mahkota. Kami berlutut di depan-Mu. Engkau meletakkan mahkota di kepala kami masing-masing. Kami menanti hari itu. Hari yang penuh dengan kegembiraan, hari yang penuh rest. Selesailah semua penderitaan di bumi, diganti dengan sukacita abadi. Kuatkan anak-anak-Mu, Tuhan, teguhkan dalam mendengar firman-Mu, dan mereka suka menyelidiki Alkitab dan bertekun dalam doa sambil menanti hari yang amat meriah. Terima kasih, berkati pemerintahan kami. Tolong Tuhan supaya tidak terjadi kekacauan seperti negara-negara lain. Engkau kawali terus Tuhan, dan tiap-tiap tempat anak-anak Tuhan berada, Engkau beri sukacita dari tempat maha tinggi. Terima kasih. Kami tadakan tangan kami dan segala terimalah berkat, anugerah sejahtera, rahmat dari Allah Bapa kita, kasih sayang daripada putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Dan setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Are you searching for a high school experience that doesn't just educate but elevates? Welcome to Daniel Creative Senior High School Semarang, where we transform students into influential leaders. Our entire program is anchored in the revolutionary for impact philosophy. Cool. Students become smart and leading in both thought and academics. Creative. We empower them to innovate and excel in every endeavor. Character. We forge an excellent character rooted in the fear of God and upheld by the 7 leader impacts model to be true role models. Community. We challenge students to create a tangible impact within their society and surroundings. The time to define your future is now. Daniel Creative Senior High School is opening its doors for new student enrollment. Visit our website today to register and join us in shaping the leaders of tomorrow. Daniel Creative School is now open for enrollment. Take advantage of our regular promotion and get up to 30% off tuition fees. This offer is valid from September 2025 to March 2026. What are you waiting for? Register with DCS today. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini.